Langsung saja saudara, saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya ambil dari sebuah perikop dalam kitab Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 saya akan bacakan mulai ayat yang ke-22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Judulnya adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit, Bapak Ibu. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mari saudara, saya undang Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami datang Tuhan pada sore hari ini, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang sudah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh sekali lagi beribadah bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mintakan supaya Engkau membuka hati kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Supaya pagi ini, sore ini Tuhan, sungguh-sungguh firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami undang Roh Kudus bekerja, beracara di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah, kalau boleh saya beri judul perputaran kehidupan. Perputaran kehidupan. Saudara, pandemi COVID-19 yang sedang kita lalui dan mudah-mudahan segera kita lewati, tentunya memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan kita semua. Betul Bapak Ibu? Secara pribadi, salah satu hal yang saya dapatkan dari Tuhan adalah bahwa ternyata hidup kita itu seperti sebuah roda yang berputar. Kadangkala kita ada di atas, kadangkala kita ada di bawah. Kadangkala hidup kita senang, kadangkala hidup kita susah. Kadangkala hidup kita ada dalam keadaan baik, tapi kadangkala hidup kita ada dalam sebuah goncangan ya yang begitu besar, saudara. Seperti roda yang berputar, dan tidak hanya itu, berputar kadangkala dengan sangat cepat. Saya ingat tanggal 17 Maret tahun 2020, Bapak Ibu, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, saya sangat ingat 17 Maret 2020. Di kantor kami dikumpulkan oleh bos kami, dan kemudian bos kami berkata, mulai besok kerja dari rumah, karena pada saat itu virus COVID-19 baru masuk ke Australia. Ya, dan kami sedang, yay, working from home. Berapa lama? Ya mungkin hanya 1 minggu saja, mungkin hanya 2 minggu saja. Dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyangka berbulan-bulan kami kerja dari rumah. Bahkan sampai hari ini saya masih working from home, saudara. Meskipun mulai disuruh kembali ke kantor. Saya tidak pernah menyangka hari itu adalah hari terakhir saya bertemu dengan begitu banyak rekan-rekan pekerjaan saya, karena ada banyak sekali di antara mereka yang akhirnya di PHK, saudara. Kurang lebih 500 orang kehilangan pekerjaan oleh karena keadaan ekonomi yang sangat-sangat terpuruk begitu. Saya tidak pernah menyangka. Kalau Bapak Ibu ingat, awal tahun 2020 ketika kita mendengar berita atau membaca koran, ada sebuah virus yang baru yang muncul dari kota Wuhan. Do you remember Wuhan?
Ya, feels like a long time ago, isn't it? Ya, siapa yang bisa menyangka bahwa virus tersebut itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, Bapak Ibu? Sampai ke Australia, sampai ke Indonesia, sampai kampung-kampung terkecil sekalipun ya terkena virus COVID-19. Siapa yang bisa menyangka bahwa ternyata ya virus tersebut memberikan atau mendatangkan sebuah pandemik yang begitu besar, ekonomi hancur, banyak bisnis, restoran, toko dan lain sebagainya yang gulung tikar, pesawat-pesawat gak bisa terbang, anak-anak saudara, terutama di Indonesia harus belajar dari rumah dan kita beribadah, bergereja juga dari rumah saudara selama berbulan-bulan. Siapa yang bisa menyangka? Betul Bapak Ibu? Ya, lebih dari 700 juta orang tertular sampai hari ini lebih dari 10 juta orang meninggal oleh karena virus COVID-19. Siapa yang bisa menyangka? Inilah yang saya katakan sebagai perputaran kehidupan. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu. Di perikop yang tadi kita baca, ya, kalau kita melihat judulnya itu adalah di pasal 15 Keluaran itu diawali dengan sebuah celebration, judulnya adalah nyanyian Musa dan Israel. Ya, kenapa celebration? Karena mereka baru saja menyeberang Laut Teberau. Mereka melihat mujizat yang begitu besar. Ya, Miriam menari dengan rebana, bangsa Israel bersorak-sorai luar biasa melihat mujizat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat tersebut, saudara. Tapi kemudian masuk ke ayat 22 yang tadi kita baca. Mereka masuk ke sebuah tempat yang disebut Mara, yang artinya pahit. Ya, di mana mereka menderita, tandus, tidak ada air, akhirnya pahit. Ya, nah kemudian mereka berjalan terus masuk ke ayat 27 tadi kita membaca Tuhan membawa mereka ke sebuah tempat yang sama sekali bertolak belakang. Yaitu Elim, tempat yang nyaman, subur, berlimpah air dan makanan. Saudara perhatikan di sini. Hanya dalam satu pasal saja bangsa Israel mengalami perputaran sebuah keadaan yang sangat-sangat kontras beberapa kali, saudara. Perputaran kehidupan. Ya. Saudara kita lihat Mara dan Elim adalah dua tempat yang sangat berbeda. Ya, Mara itu airnya pahit. Bapak Ibu, Elim itu berlimpah mata air, subur. Mara itu tandus, sedangkan Elim itu subur. Ya, ada 70 pohon kurma dikatakan. Mara itu sekedar dilewati, sedangkan Elim itu tempat berkemah. Saya selidiki, paling tidak bangsa Israel berkemah di Elim 6 minggu lamanya, Bapak Ibu. Mara adalah tempat kesengsaraan, sedangkan Elim adalah tempat kenyamanan. Dua tempat yang sangat berbeda atau bertolak belakang. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berkata bahwa Mara dan Elim itu adalah gambaran dari dua ekstrim kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang percaya yang akan selalu mengalami yang namanya dinamika, perubahan, musim-musim, bahkan perputaran dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita di tengah-tengah perputaran hidup yang kita alami? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, ya, kita perlu mengerti bahwa meskipun Mara dan Elim adalah dua tempat yang sangat kontras, tapi sebenarnya ada beberapa persamaan atau konstan yang bisa kita temukan. Yang pertama saudara, baik di Mara maupun di Elim, saya nggak bisa operate ya. Mungkin bisa ditolong dari belakang dioperate saja ya. Baik di Mara maupun di Elim, bangsa Israel itu hanya singgah sementara. Ini sangat penting Bapak Ibu. Mara dan Elim adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel. Mereka sampai ke Elim karena penentuan Tuhan. Tapi jangan lupa, mereka sampai ke Mara juga karena penentuan Tuhan. Ya, Mara dan Elim adalah sama-sama tempat persinggahan sementara. Saya mau berkata pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kadangkala Tuhan membawa kita ke Mara-Mara kehidupan, ke Elim-Elim kehidupan. Saya mau berkata, percayalah itu semua hanya sementara. Hanya tempat persinggahan saja. Yang namanya hidup Bapak Ibu, kadang manis, kadang pahit. Ya. Kadang senang, kadang susah. Ya. Kadang kita happy, kadang rasanya dada itu sesek begitu, saudara. Tapi kedua-duanya
adalah bagian yang wajar dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua jalur kereta api yang tidak bisa kita pilahkan. Ya, kadang marah, kadang elim, kadang sulit, kadang nyaman, kadang menyakitkan, kadang menyenangkan, kadang membuat putus asa, kadang membangkitkan harapan. Tapi yang jelas dua-duanya hanya sementara saja. Katakan sama-sama, sementara. Apakah ada di antara Bapak Ibu hari-hari ini yang sedang mengalami pahitnya kehidupan? Marah-marah kehidupan, semua berkata, pahit tidak selamanya pahit. Sebaliknya kalau ada di antara saudara, Tuhan izinkan memasuki elim-elim kehidupan. Segala sesuatunya baik-baik saja. Anak-anakmu diberkati Tuhan, usaha pekerjaan dan lain sebagainya diberkati Tuhan. Saya mau berkata, itu pun hanya sementara saja karena kehidupan akan terus berputar. Segala sesuatu hanya persinggahan semata. Kalau kita melihat Bapak Ibu di kitab Pengkhotbah, kita temukan satu tema yang sama tentang the cycle of life. Di Pengkhotbah 3, saya tidak akan bacakan, ya kita berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit itu ada waktunya, kata firman Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Sekali lagi, the cycle of life. Tapi yang luar biasa, di ayat 11, Pengkhotbah 3 ayat 11, Alkitab berkata, Ia, Tuhan, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa di tengah-tengah perputaran hidup, menangis, tertawa, dan lain sebagainya, Tuhan berjanji, aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalahnya saudara, masalahnya. Kalau kita melihat di ayat atau bagian selanjutnya, ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya saudara, kita ini manusia hanya tahu sebagian saja. Kita tahunya hanya sepotong-sepotong saja. Ketika rodanya ada di atas, ketika rodanya ada di bawah, ya kita nggak punya the full picture, and that's okay because we are not God. Tapi yang jelas, Tuhan sekali lagi berjanji, aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Suatu ketika, saudara, ada seorang petani yang sangat miskin, yang hidup dengan seorang anaknya dan seekor kudanya yang sangat indah, Bapak Ibu. Kudanya begitu indah, begitu terkenal, sampai-sampai raja di negeri tersebut ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani tersebut begitu sayang sama kudanya dan dia berkata, no, aku gak mau jual. Dan suatu hari kudanya minggat dari kandang. Dan teman-teman si petani ini datang ke rumahnya dan berkata, wow, malang sekali nasibmu petani. Coba waktu itu kamu jual kudamu kepada raja. Kamu gak seperti sekarang, sudah miskin, kudamu hilang pula. Malang sekali nasibmu. Si petani ini dia hanya berkata, dia terdiam, dia tersenyum saja. Dan dia menjawab, ya mungkin nasibku malang for now. Untuk saat ini saja. Tidak lama kemudian, ya ternyata kuda tersebut pulang ke kandang saudara. Dan tidak hanya sendirian. Kali itu dia pulang dengan membawa 10 kuda liar yang lain. Dia kebanjiran rezeki Bapak Ibu. Dan lagi-lagi teman-teman si petani ini datang, wow, mujur sekali nasibmu petani. Coba tempo hari kudamu nggak minggat, nggak mungkin kamu seperti sekarang kebanjiran rezeki dapat 10 kuda liar. Petani tersebut sekali lagi, dia hanya terdiam, tersenyum dan dia berkata, ya mungkin nasibku mujur for now, untuk saat ini saja. Tidak berapa lama kemudian anak laki-laki satu-satunya yang sedang melatih kuda-kuda liar tersebut terjatuh, tersepak dari kuda liar. Pangkal pahanya patah Bapak Ibu. Lagi-lagi tetangganya, teman-temannya datang kembali ke rumah petani tersebut dan berkata, wow malang sekali nasibmu petani.
Coba kamu nggak kedatangan kuda-kuda liar tersebut, anakmu nggak akan mungkin seperti sekarang, patah kaki dan sakit, cedera. Malang sekali nasibmu. Petani tersebut, dia hanya menjawab, ya mungkin nasibku malang. For now, untuk saat ini saja. Dan kemudian saudara, tidak berapa lama kemudian, ada peperangan yang terjadi di negeri tersebut. Semua orang laki-laki atau para pemuda yang masih sehat oleh raja diperintahkan untuk maju ke medan perang. Semuanya maju ke medan perang, kecuali anak si petani tersebut, Bapak Ibu. Dan lagi-lagi para tetangga, teman-teman petani tersebut berkata, dan kali itu mereka datang dengan menangis, wow, mujur sekali nasibmu petani. Anakmu nggak harus maju ke medan perang karena sedang cedera. Sedangkan sebaliknya malang sekali nasib kami. Anak-anak kami harus maju ke medan perang. Dan kami tidak tahu kapan mereka akan kembali dan apakah mereka dapat kembali. Mujur sekali nasibmu. Petani tersebut lagi-lagi, thank you kok. Terima kasih. Lagi-lagi dia hanya terdiam. Dan dengan senyuman dia berkata, iya mungkin nasibku mujur dan nasib kalian malang. For now, untuk saat ini saja. Bapak Saudara sekalian dikasih Tuhan, sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Untuk kita punya for now attitude. Mentalitas for now, bahwa segala sesuatu yang kita alami itu hanya sementara saja. Kalau Bapak Ibu ada di atas, jangan sombong, karena itu sementara. Sebaliknya kalau Bapak Ibu ada di bawah, hidup rasanya sesak, pahit, menyakitkan. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Percayalah, itu pun sementara. Yang percaya katakan amin. Saya ini besar di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Orang Jawa, ada orang Jawa di sini? Mungkin lambaikan tangan. Ya, kebanyakan orang Bandung, beberapa orang Jawa ya. Oh, saya setengah Jawa, setengah Bandung, saudara. Jawa Barat. Maaf. Orang Jawa itu familiar dengan sebuah pepatah yang sering dipopulerkan oleh mantan Presiden Soeharto. Kalau Bapak Ibu ingat. Pepatah ini berkata, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Saya pernah mendengar? Ojo gumunan itu artinya jangan mudah kagum. Kalau kita melihat orang hebat, bisa, punya, pinter, luar biasa, jangan mudah kagum. Biasa saja, saudara. Ojo kagetan, itu artinya jangan mudah terkejut. Oh, bukankah 3 tahun terakhir selama pandemi ini begitu banyak hal-hal yang mengejutkan hati kita. Saya kehilangan beberapa teman, anggota keluarga juga, oleh karena COVID-19. Terkejut, beberapa hamba Tuhan, satu teman saya juga meninggal habis pelayanan pulang. Cari rumah sakit nggak dapat, saudara. Cari tabung oksigen nggak dapat, sampai harus berkelahi begitu. Dan meninggal, anaknya masih kecil, istrinya juga masih muda, saudara. Begitu terkejut, tapi jangan mudah terkejut dalam kehidupan ini, saudara. Dan yang ketiga, ojo dumeh. Ojo dumeh itu artinya jangan mentang-mentang. Kalau kita hebat, kita kaya, kita makmur, jangan mentang-mentang. Ini hanya hikmat manusia saja, Bapak Ibu. Tidak perlu dicari ayatnya. Gak ada, saudara. Tapi saya temukan ada kebenaran di sana, karena saya ingat sebuah ayat yang saya sangat suka dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Yang berkata, pada hari mujur bergembiralah. Perhatikan saudara, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Wow. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai
masa depannya. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Jadi bergembiralah jika engkau sedang mujur. Tapi kalau engkau ditimpa bencana, jangan lupa bahwa Allah memberikan kedua-duanya. Allah yang jadikan hari malang dan hari mujur, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Wow. Ini kata firman Tuhan, dua-duanya dijadikan Tuhan, dua-duanya adalah bagian yang wajar dalam kehidupan. Dua-duanya, Mara dan Elim, senang dan susah, mujur dan malang, hanya tempat persinggahan sementara saja. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini ada di mara-mara kehidupan, jangan marah-marah, saudara. Kalau Bapak Ibu ada di mara-mara kehidupan, jangan marah-marah. Percayalah, itu hanya sementara. Tidak selamanya Tuhan akan izinkan engkau ada di sana. Sekalipun kita ada dalam sebuah keadaan sakit penyakit atau apapun itu yang rasanya tidak kunjung berakhir, bahkan sampai penghujung kehidupan kita, Tuhan tidak juga sembuhkan. Saya mau berkata bahwa hidup kita, Alkitab katakan hanya 70-80 tahun, itu adalah intro saja. Ada kehidupan mendatang. Nah, kita berkata tidak ada ratap tangis, duka cita, air mata. Dan dia berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan hidup kita di dunia ini yang 70-80 tahun. Dan selebihnya bonus, kata firman Tuhan. Itu pun hanya sementara, Bapak Ibu. Amin. Ya, dan sebaliknya kalau ada di antara Bapak Ibu, hari-hari ini, Tuhan bawa engkau ke elim-elim kehidupan, percayalah itu pun hanya sementara. Hidup akan terus berjalan, akan ada mara-mara yang lain, akan ada elim-elim yang lain. Tapi yang jelas saudara, ini membawa kita pada poin yang selanjutnya. Baik di mara maupun di elim, bangsa Israel mengalami kehadiran Tuhan. Dalam pahit dan manisnya kehidupan, ada Tuhan di sana Bapak Ibu. Percayakah saudara? Ada sebuah paradigma yang seringkali dimiliki oleh orang percaya yang begitu keliru saudara. Yang berkata bahwa berkat adalah tanda kehadiran Tuhan. Kalau kita diberkati artinya Tuhan sedang hadir dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita susah artinya Tuhan sedang absen. Tidak hadir dalam kehidupan kita. Siapa bilang Bapak Ibu? Dan ini adalah masalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang selalu meragukan kehadiran Tuhan. Bangsa yang selalu mengukur kehadiran Tuhan hanya dari berkat dan penyediaan Tuhan semata. Pola pattern yang terus menerus terjadi. 40 tahun pengembaraan mereka, saudara. Kalau saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk kita napatilah sebentar. Mungkin bisa ditunjukkan petanya di depan saudara. Di Keluaran 14 sekali lagi mereka seberang Laut Teberau setelah ratusan tahun dijajah di Mesir. Senang. Masuki pasal 15 ya. Mereka dibawa Tuhan ke Mara. Tadi kita lihat sama-sama tempat penderitaan, tidak ada air. Mereka komplain sama Tuhan. Dan lalu Tuhan begitu baik bawa mereka ke Elim. Tempat yang subur, banyak air dan makanan. Masuki pasal 15, Tuhan membawa mereka ke sebuah tempat, yaitu padang gurun Sin. Lagi-lagi mereka komplain, saudara, komplain tentang apa? Air lagi, Bapak Ibu. Ya, dan makanan. Minta air Tuhan, minta makanan Tuhan. Dan lalu sekali lagi Tuhan begitu baik, dia berikan mana dan burung puyuh bagi mereka. Dan terus mereka berjalan masuki pasal 17, mereka sampai ke sebuah tempat, yaitu Rafidim. Lagi-lagi saudara, masalah air lagi saudara. Minta air Tuhan, mereka marah sama Musa. Mereka komplain bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dan lalu muncullah sebuah ayat yang sangat-sangat luar biasa. Ketika mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Can you imagine? Betapa kurang ajarnya bangsa Israel Bapak Ibu. Ditolong Tuhan berkali-kali. Mengalami mujizat pertolongan Tuhan berkali-kali. Mereka masih saja meragukan kehadiran Tuhan dan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita
atau tidak? Wow. Nah, saudara bisa baca seterusnya di rumah saudara. Tapi puncaknya menurut saya di pasal 32 di Gunung Sinai ketika mereka ditinggal oleh Musa naik ke Gunung Sinai. Musa mendapatkan 10 perintah Allah dan hukum yang lain. Bangsa Israel di bawah restless, Bapak Ibu. Musa mana sih? Tuhan mana sih? Where is God? Di mana Tuhan? Dan lalu mereka berkata satu hal yang sangat-sangat kurang ajar menurut saya. Ketika mereka berkata, let's make us gods. Mari kita buat Allah. Dan muncullah patung lembu emas. Kenapa? Bangsa yang selalu meragukan kehadiran Tuhan. Bangsa yang hanya mengukur kehadiran Tuhan hanya dari berkat dan penyediaan Tuhan semata. Ketika saya pelajari pasal-pasal ini Bapak Ibu, saya ingat, saya geleng-geleng kepala. Saya agak-agak ketawa begitu bangsa Israel begitu bedegongnya. Saudara tahu bedegong? Bahasa Ibrani itu saudara. Begitu bodohnya, begitu degilnya, berkali-kali ditolong Tuhan. Masih saja bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Masih saja meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ketika saya berpikir seperti itu, seakan-akan Tuhan menegur saya. Dan saya tertempelak. Nah, Tuhan bertanya, Nino, kamu pun sama seperti bangsa Israel. Saya kaget saudara. Saya lihat ke belakang kehidupan saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, benar Tuhan. Aku pun sama seperti bangsa Israel ternyata. Seringkali aku pun meragukan kehadiran-Mu dalam kehidupanku. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Tapi ketika Tuhan membawa saya ke marah-marah kehidupan. Seringkali saya meragukan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau berkata dengan kasih pada sore hari ini, mungkin Bapak Ibu pun sama seperti saya. Mungkin Bapak Ibu pun sama seperti bangsa Israel. Seringkali mungkin kita meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Berapa sering saudara kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba ingat-ingat kembali dalam kehidupan saudara di masa yang sudah berlalu. Berapa sering kita alami pertolongan Tuhan? Berapa sering kita mengalami mujizat Tuhan mungkin. Dan berapa sering kita meragukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan bertanya, adakah Tuhan dalam kehidupanku atau tidak? Why? Because we often confuse God's presence with God's provisions. Mengukur kehadiran Tuhan hanya dengan berkat dan penyediaan Tuhan semata. Buka hatimu pada sore hari ini, Tuhan Allahmu, Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun atau sebentar pun. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira di Mara ada Tuhan enggak saudara? Yang benar, di Elim jelas ada Tuhan bukan? Di Mara ada Tuhan enggak? Yang benar, enggak ada air, tandus, kering, menderita, ada Tuhan enggak Bapak Ibu? Ada. Enggak terasa ya. Tapi kan kehadiran Tuhan tidak selalu harus kita rasakan, betul? Ada Tuhan, apa buktinya saudara? Saya sampaikan 3 tanda Tuhan hadir di Mara. Yang pertama, di Mara Tuhan masih menuntun. Kenapa? Bagaimana saya tahu? Karena di sana masih ada tiang awan dan tiang api. GPS-nya Tuhan saudara. Di mana mereka mengerti kapan harus berangkat, kapan harus berkemah, dan lain sebagainya. Tuhan masih menuntun, and that's how we know ada Tuhan di Mara. Dan tanda yang kedua, ada Tuhan di Mara, Tuhan masih mendengar. Di ayat 25, meskipun yang didengar Tuhan hanya seruan atau keluhan bangsa Israel, tapi Tuhan masih mendengar. Amin, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dan saya rasa ini adalah tanda yang sangat-sangat luar biasa.
Di Mara ada Tuhan. Kenapa? Karena di sana Tuhan masih berfirman. Saya mau katakan satu hal, buka hati saudara pada sore hari ini. Do you know that the worst thing that could happen to you, to me as a Christian, hal yang terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, orang percaya, adalah ketika Tuhan terdiam. Ketika Tuhan tidak lagi bicara dalam hidup kita. Apakah bangsa Israel pernah mengalami itu? Oh, pernah banget saudara. Kalau saudara membuka Alkitab saudara di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara Maleaki dengan Matius, meskipun hanya ada satu halaman saja, halaman putih, ada tenggak waktu lebih dari 400 tahun di mana Tuhan terdiam. Karena kedegilan bangsa Israel. The worst thing that could happen to us is when God is silent. Tapi kalau dalam kehidupan saudara, dia masih menuntun, dia masih mendengar seruan doamu, dia masih mendengar tangisanmu, dan dia masih bicara. Dan saya mau berkata hari ini, saat ini, dia pun sedang bicara kepada saudara. Artinya Tuhan masih ada dalam hidupmu. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Oh Bapak Saudara sekalian, apakah ada di antara saudara yang meragukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Dia masih berdaulat saudara, dalam kehidupan saudara. Dia masih memegang kendali dalam kehidupanmu. Kedaulatan Tuhan yang membawa engkau ke mara-mara kehidupan adalah kedaulatan yang sama yang akan menyertai engkau di sana. Amin. Sekali lagi, kalau ada di antara saudara meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, saudara bertanya-tanya, adakah Tuhan dalam hidupku? Adakah Tuhan dalam keluargaku? Adakah Tuhan dalam kehidupan ekonomi keuanganku? Adakah Tuhan dalam usaha pekerjaanku? Buka hatimu. Saya harap saudara menangkap kebenaran ini. Dia ada dalam hidupmu. Kalau saudara meragukan masa depanmu, sekarang kita sedang keluar dari pandemik dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang meragukan ada apa di depan nanti. Saudara khawatir akan masa depanmu, masa depan anak-anakmu dan lain sebagainya. Saya mau berkata pada sore hari ini, lihat ke belakang sebentar saudara. Ingat-ingat kembali hal-hal yang sudah dia kerjakan di masa lalu. Karena kalau dia pernah lakukan hal-hal yang dahsyat di masa lalu, dia sanggup melakukan hal yang sama di hari ini dan di masa mendatang dalam kehidupanmu. Dia Allah yang hadir di Mara, saudara. Dia Allah yang hadir di Elim. Dia Allah di gunung-gunung, tapi dia juga Allah di lembah-lembah, Bapak Ibu. Dia Allah dalam kemenangan saudara, tapi dia juga Allah dalam keterpurukan saudara. Dia Allah dalam kesuksesanmu, tapi dia juga Allah dalam kegagalanmu. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita. Di Mara maupun di Elim, bangsa Israel hanya singgah sementara. Di Mara dan di Elim, bangsa Israel mengalami kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir saudara, baik di Mara maupun di Elim, bangsa Israel sama-sama perlu Tuhan. Dalam pahit dan manisnya kehidupan kita, Bapak Ibu, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Siapa bilang kita hanya perlu Tuhan ketika kita sedang susah, saudara? Susah senang, pahit manis, kita sama-sama perlu Tuhan. Tahukah saudara penyakit terbesar hari-hari ini? Kalau saya mau boleh berkata, pandemik terbesar. Bukan COVID-19 saudara. Penyakit terbesar hari-hari ini adalah ketidaksadaran manusia akan seberapa besar kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan bukan hanya ketika kita punya masalah, Bapak Ibu. Kita juga perlu Tuhan ketika kita sedang senang. Kita perlu Tuhan bukan hanya ketika kita sedang sakit, menderita. Kita juga perlu Tuhan ketika kita sedang sehat dan segala sesuatu sedang berjalan dengan lancar. Setiap saat kita perlu Tuhan. Bahkan nafas sekalipun, bukankah kita perlu Tuhan? Betul saudara? Bukankah kita seharusnya belajar pelajaran kehidupan ini ketika kita
mendengar berita varian Delta menghantam Indonesia tahun lalu, bukankah seharusnya kita belajar bagaimana orang berebut bukan tabung LPG saudara ya, tabung oksigen. Bahkan bernafas sekalipun, kita perlu Tuhan. Di Mara maupun di Elim, kita perlu Tuhan saudara. We need God all the times. Banyak orang takut susah, saudara. Tapi saya mau berkata sore hari ini, seharusnya yang lebih kita takuti adalah ketika hidup kita senang. Kenapa? Karena seringkali orang senang, mereka lupakan Tuhan. Banyak orang takut miskin. Saya mau berkata, seharusnya yang lebih kita takuti, seharusnya Bapak Ibu, takut kaya. Karena berapa banyak orang yang diberkati menjadi kaya dan mereka tinggalkan Tuhan. Berapa banyak jemaat yang kami layani, nangis-nangis, dikejar-kejar imigrasi, gak punya PR, lalu singkat cerita Tuhan tolong PR keluar, lalu gak pernah lagi menunjukkan batang hidung mereka. Tipikal, namanya manusia saudara, susah, pasti cari Tuhan, senang, belum tentu saudara. Di Elim kehidupan kita juga perlu Tuhan Bapak Ibu. Nangis-nangis di PHK ketika COVID. Ada beberapa jemaat yang kami layani, saudara kehilangan pekerjaan. Dan lebih parah nggak dapat job keeper. Padahal punya anak-anak dan lain sebagainya. Dan lalu mereka bikin apa, masak ini, masak itu. Lalu kita juga tolong, iuran dan lain sebagainya. Begitu mendapat pekerjaan, pamit ya, kami nggak akan datang ke gereja lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah bekerja dan kalau hari Minggu gajinya 3 kali lipat. Betul atau benar Bapak Ibu? Hei, di Mara kita perlu Tuhan. Di Elim kita juga perlu Tuhan saudara. Seorang penulis bernama Joseph Son, dia pernah berkata, saya terjemahkan, 90% orang Kristen lulus ujian kesusahan. Tapi 90% orang Kristen juga gagal ujian kemakmuran. Penginjil besar Dwight Moody dia berkata, kita lebih dapat bertahan dalam kesusahan daripada dalam kemakmuran. Kenapa? Karena dalam kemakmuran kita melupakan Tuhan. Kalau kita ada di Elim hari-hari ini, jangan lupakan Tuhan Bapak Ibu. Jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena tahukah saudara, orang yang sombong ketika ada di atas, dia pasti marah-marah sama Tuhan ketika dia ada di bawah. Kalau saudara ada di Elim-Elim kehidupan hari-hari ini, itu bukan oleh karena kekuatan saudara, tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Karena dalam sekejap kalau dia izinkan, kita bisa memasuki mara-mara kehidupan kita. It takes one little things for your whole life to change just in a split second, isn't it? Satu kabel kecil yang korslet di rumah kita bisa membakar habis rumah kita, bukan? Satu pembuluh darah yang tersumbat bisa membuat kita sakit, bahkan kehilangan nyawa. Satu telepon dari pimpinan kita di kantor bisa membuat kita kehilangan pekerjaan dan hidup kita terjungkil. Balikan saudara. We need God all the times. Hidup kita begitu rapuh, kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah bacaan saudara. Kurang lebih 40 tahun kemudian, setelah peristiwa Mara dan Elim ini saudara, ketika Musa hendak mati di penghujung hidupnya, dia menulis dari atas gunung Nebo nasihat-nasihat terakhir. Dan salah satunya dia berikan nasihat ini saudara di Ulangan 8 ayat 11 dan seterusnya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya,
Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Stop di situ dulu saudara. Kalau boleh saya sadur dalam bahasa Indonesia gaul, kalau boleh saudara. Bahasa Indonesia zaman sekarang saudara. Saya akan berkata, apabila pekerjaanmu bertambah baik, usahamu bertambah maju, saham-sahammu dan investment propertimu bertambah banyak, deposito di bankmu bertambah banyak, dan segala ada yang ada padamu bertambah banyak. Kita lanjutkan saudara ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya loncat ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin saudara. Di Mara kita perlu Tuhan, di Elim kita juga perlu Tuhan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang kami layani, saya akan tutup dengan hal ini saudara. Dia tinggal sendirian di Australia, dia sudah cukup berumur, sudah tua begitu saudara. Dan sering kami layani, ya ketika lockdown dia hanya tinggal di sebuah apartemen kecil di public housing begitu. Seringkali istri saya belanjain, taruh beras di depan pintunya dan lain sebagainya. Karena kasihan tinggal seorang diri. Nah, suatu hari kami ajak Yamcha ketika baru lockdown kalau tidak salah. Karena saya pikir kasihan berbulan-bulan di apartemen saja. Ya sudah ajak makan Yamcha begitu dan kemudian gak lama kemudian dia naik bis. Terjatuh saudara ketika keluar bis. Dan itu pagi-pagi kalau tidak salah. Dan malam harinya dia kesakitan luar biasa. Dan dia telepon istri saya kurang lebih jam 9. Bisa datang gak? Tolongin tante. Tante sakit luar biasa. Ini orang tua sekali lagi Bapak Ibu. Mau berdiri sakit, mau duduk sakit, ya. Mau ngapa-ngapain gak bisa sakit. Karena jatuh dari bis saudara. Singkat cerita kami datang dan kami lihat keadaannya seperti itu. Wah ini harus panggil ambulan. Rasanya harus ke rumah sakit karena dia tinggal sendirian. Tapi dia gak mau. Ya, belakangan kami tahu ternyata dia nggak mau, takut suruh bayar, begitu. Dia nggak tahu kalau ambulan itu gratis, saudara, karena pensioner. Pokoknya ngotot nggak mau ya sudah. Akhirnya sudah kita pulang saja, nothing we can do. Besok kita cek lagi. Ya sudah tante, ayo duduk, kita doain sama-sama. Berlutut tante, saya bercandain seperti itu. Duduk aja sakit, apalagi berlutut begitu, saudara. Ayo tante berlutut gitu ya. Dia nyengir saja sembari kesakitan. Lalu kami doakan. Setelah doa, pulang ya tante, baik-baik ya. Dan ketika kami sedang berjalan ke pintu, istri saya, atau kenapa dia menengok ke belakang. Nah saya percaya itu Tuhan yang taruh dalam hatinya. Dia lihat ke belakang, dan lihat tante ada dalam keadaan seperti itu. Ada perasaan iba muncul di hatinya. Dan dia berkata, you know what, no kamu saja yang pulang. Saya nginep malam ini. Nginep di mana apartemen kecil seperti ini? Ya sudah di sofa saja, ada sofa rotan begitu, ada gabus. Ya tidur di situ. Are you sure? Yeah. Kasihan. Singkat cerita dia tidur, dia cek beberapa kali. Yang terakhir jam 3 pagi, si tante masih sadar. Nah, 5:30 saudara kurang lebih. Dia bangun istri saya, dia masuk ke kamar. Si tante ini sudah tangannya naik, matanya mendelik saudara, pucat luar biasa, ngompol begitu banyak, ranjangnya basah kuyup saudara. Dan dia tidak mengenali istri saya, diajak ngomong gak bisa respon, gini-gini aja. Gak tahu dari jam berapa itu saudara. Istri saya panik, dia telepon saya bilang telepon ambulan. Nah saya datang, ambulan datang. Ambulan datang dia bilang, oh ini mungkin karena kesakitan, karena jatuh dari bus begitu. Ya,
Kita bawa saja ke rumah sakit. Dan ketika mereka gotong, hendak menaruh si tante tersebut ke tandu, saudara. Tiba-tiba si tante tersebut kejang-kejang luar biasa. Muntah-muntah luar biasa. Dan mau bicara, hitam-hitam matanya hilang, saudara. Hanya putih-putihnya saja. Saya lihat kaget setengah mati, saudara. Dan lalu seperti setengah mukanya turun begitu. Dan pada saat itu saya tahu dia stroke. Keluar, kata petugas ambulan. Lalu saya keluar, saya ke living room begitu. Dan saya bilang sama saya, yuk kita berdoa. Dan ketika kami berdoa, sebut nama Yesus. Dan saya melihat sofa, di mana tadi malam si tante itu duduk di sana dan kita berdoa. Nggak tahu kenapa. Terbesit dalam pikiran saya, bukankah kurang dari 8 jam yang lalu tante ada di sini. Dan kami berdoa buat dia. Bukankah tadi malam kurang dari 8 jam yang lalu saya masih bercandain dia. Tante berlutut, saya doain begitu. Bukankah kemarin kita baru yamca sama-sama. 8 jam kemudian si tante tersebut mengalami stroke. Pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya belajar satu pelajaran kehidupan. Bukan sekedar teori, tapi mengalami sendiri, saudara, bahwa ternyata hidup kita ini begitu fragile, rapuh, saudara. Dalam sekejap mata, kalau Tuhan izinkan, hidup kita dapat mengalami perputaran set dari atas sampai ke bawah, 180 derajat, bahkan sampai di ambang kematian, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara bisa sombongkan dalam kehidupanmu? Yang saya bisa sombongkan dalam kehidupan saya. Kehidupan kita akan terus mengalami perputaran. Sekalipun perputarannya itu enggak sekejap, saudara. Mungkin perlahan-lahan, suatu hari percayalah saudara akan ada di bawah. Saya pun juga. Di jemaat yang kami layani ada seorang yang bekerja di aged care begitu, suster, aged care nursing home, nurse. Di sebuah aged care yang sangat-sangat luxurious di Eastern Suburb, di Little Bay, saudara. Itu pemandangannya begitu indah. Isinya orang-orang Yahudi, saudara. Begitu kaya. Dan dia ceritakan, tahu nggak kok di sana? Ya. Tiap hari kadang-kadang ada itu orang-orang tua sudah rentak, ringkih, pikun, ada yang sakit demensia, Alzheimer dan lain sebagainya. Kadang-kadang keluar kamar, ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, panggil nama seseorang tapi sebenarnya itu bukan namanya. Ya, kadang-kadang keluar kamar telanjang, nggak pakai baju, seakan-akan nggak punya harga diri karena memang sudah tua, saudara. Ya, dan dia berkata, tahu nggak kok, di antara mereka dulunya orang-orang besar yang luar biasa. Ada mantan CEO NAB, saudara, National Australian Bank, dirawat di sana, telanjang begitu. Ada mantan mayor di kota Sydney, dia katakan, ada di sana. Kenal orang saja tidak. Ada mantan direktur CBA, dia katakan, Commonwealth Bank, ada di sana, bahkan dikerjain, dia cerita. Anak-anaknya gontok-gontokan, rebutan warisan, papanya disuruh tanda tangan. Papanya memang nurut aja, gak ngerti, saudara. Can you imagine? You can work hard, you can earn millions, and somebody else will, enjoy the money that you earn. Kalau Tuhan izinkan, saudara. Tidak banyak tempat-tempat yang bisa mengingatkan kita akan satu pelajaran kehidupan yang berharga ini, bahwa hidup itu begitu rapuh. Selain aged care, selain hospital, selain funeral home, bukan, saudara, selain cemetery. Di Mara kita perlu Tuhan, tapi di Elim, dalam kemakmuran hidupmu, dalam kenyamanan dan kemapaman hidup saudara, saudara juga perlu Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, saudara. Jangan kita sombong. We need God.
all the times. Tundukkan kepala saudara, kita hampiri Tuhan. Renungkan firman yang sudah saudara dengar pada sore hari ini. Buka hatimu, izinkan Tuhan berperkara dalam hatimu sore hari ini. Naikkan doamu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan sesuatu. Seruan hatimu, kerinduan hatimu, seruan pertobatanmu, komitmenmu, apapun yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara saat ini. Lakukan itu sebentar. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan sore hari ini. Hamba boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau pengkhotbah agung, guru yang mulia, kerjakan terus. Menabur kebenaran-Mu dalam hati jemaat Tuhan di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang ada di Ecclesia Mission Northwest ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang ada dalam mara-mara kehidupan. Ada masalah-masalah hubungan, ada masalah kesehatan, sakit, penyakit. Masalah keuangan dan lain sebagainya, apapun itu. Aku berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk menanggung. Dan untuk percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa dalam musim-musim kehidupan kami tidak ada satupun hal yang kekal. Semuanya hanya sementara. Engkau izinkan kami alami dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Berikan kami perspektif kekekalan untuk mengerti hal-hal that can last forever dalam kehidupan mendatang. Dan ajar kami untuk mengejar, mencari, dan mengusahakan hal-hal tersebut. Dan berikan kami hati Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya. Berikan kami iman untuk sungguh-sungguh believe. Dalam mara dan elim kehidupan. Dalam susah senang kehidupan kami. Ada Tuhan di sana. Dan aku berdoa Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menyadari. Bahwa dalam situasi apapun kehidupan kami. Kami selalu perlu bergantung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Bekerjalah dalam hati jemaat Tuhan, sekali lagi di tempat ini. Berkati Tuhan, gereja di tempat ini. Pakai Sam, Pastor Nicholas, dan segala tim pengembaraan pengurus tempat ini. Supaya lebih banyak lagi orang bisa mendapatkan berkat dan mendengar berita kebenaran Injil tersebut. Dan menerima Yesus di Castle Hill dan sekitarnya Tuhan. Dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Saya mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Semua yang terima firman Tuhan katakan, amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan.